Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatun Nabila, NPM 2013053012 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, mata kuliah Teori Apresiasi dan Sastra Anak. Dosen pengampu Ibu Siska Megadiana, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menceritakan legenda Danau Toba. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah desa di Sumatera Utara, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Ia hidup sendirian di sebuah lembah yang landai dan subur. Kehidupan sehari-harinya adalah berladang dan memancing ikan. Pada suatu sore, ketika pulang dari berladang, ia berpikir dan berkeinginan untuk memancing di sungai dekat rumahnya. Ia pun bergegas menuju sungai tersebut. Lalu ketika sampai di sungai itu, ia memancing dan sudah menunggu cukup lama, tapi dia tidak mendapatkan satu ekor ikan pun. Ketika mendapati hal itu, dia merasa sangat kesal. Karena dia berpikir, ketika dia tidak mendapatkan ikan, bagaimana dia makan? Lalu akhirnya dia memutuskan untuk berhenti memancing. Dan ketika mengangkat mata pancingnya, tidak disangka-sangka. Tiba-tiba, mata pancing itu disambar oleh ikan yang sangat besar. Sampai-sampai membawa mata pancing itu ke tengah sungai. Yang tadinya hati Toba merasa kesal tidak mendapatkan satu ekor ikan pun berubah semuanya. Berubah menjadi kegembiraan karena telah mendapatkan ikan yang sangat besar yang belum pernah ia dapatkan. Lalu sesegera mungkin ia mengangkat ikan tersebut dibawa ke daratan agar tidak terlepas. Dan secara cepat pula ia melepaskan mata pancing dari mulut ikan. Dan pada saat melepaskan mata pancing dari mulut ikan, ternyata ikan tersebut memberikan pandangan yang penuh arti. Kemudian setelah selesai melepaskan mata pancing, ikan tersebut diletakkan di suatu tempat dan Toba mandi di dalam sungai itu. Dan pada saat mandi, Toba memikirkan perasaannya. Dia sangat bergembira. Kegembiraannya tidak bisa digambarkan dengan apapun. Dan dia berpikir bahwa sungguh enaknya ikan nanti ketika dipanggang. Nah, setelah selesai mandi, Toba pun bergegas untuk pulang karena waktu sudah menunjukkan senja. Setibanya di rumah, Toba segera membawa ikan tersebut ke dapur untuk dimasak. Namun ketika hendak masak, ternyata kayu bakar habis. Dan terpaksa Toba harus mengambil kayu bakar di luar. Dan ikan mas tadi yang berhasil dipancing oleh Toba diletakkan dalam sebuah ember. Nah, ketika Toba berhasil mendapatkan kayu bakar dan masuk dalam rumah, betapa terkagetnya dia. Apa yang terjadi? Apa yang dia lihat? Yang terjadi adalah ikan tersebut sudah tidak ada di dalam ember. Dan ia melihat ada tumpukan emas di dalam ember tersebut. Melihat kejadian itu, Toba merasa heran, terkejut, dan merasa aneh. Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi? Maka tidak perlu memikir waktu yang lama, dia langsung bergegas meninggalkan dapur dan pergi ke kamar. Setibanya di depan kamar dan membuka pintu, ia mendapati bahwa ada seorang perempuan di dalam kamar itu berdiri di depan cermin, menyisir rambut yang panjang. Sungguh terlihat heran, dan saat kemudian perempuan tersebut membalikkan badan ke arah Toba. Sungguh terkagetnya Toba melihat kecantikan perempuan itu. Dalam hatinya, sungguh luar biasa cantik perempuan ini.
dan belum pernah kutemukan dimanapun. Lalu karena hari sudah malam, perempuan tersebut mengajak Toba untuk memasak di dapur. Sambil menunggu masakannya matang, perempuan tersebut menjelaskan dari mana ia berasal. Perempuan itu adalah jelmaan dari ikan, dan ia berubah jadi ikan karena kutukan dari dewa. Kemudian emas-emas yang ada dalam ember itu adalah sisik-sisiknya. Begitulah cerita dari perempuan itu. Kemudian setelah beberapa minggu mereka bersama, mereka saling jatuh cinta. Dan akhirnya Toba berniat melamar perempuan itu. Lamaran itu diterima oleh perempuan itu, asalkan Toba memenuhi satu syarat yang diajukan oleh perempuan itu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Toba tidak boleh mengungkit asal mula perempuan itu berada. Ia harus bersumpah tidak akan mengungkit apapun tentang masa lalunya, sampai kapanpun. Toba pun menyanggupi persyaratan tersebut. Akhirnya mereka menikah, dan setahun kemudian mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir ini sangat dimanjakan oleh ibunya. Alhasil, dia tumbuh menjadi anak yang manja dan nakal. Singkat cerita, pada suatu hari, ketika Samosir sudah umur 5 tahun, Samosir diperintah ibunya untuk mengirim bekal atau makanan untuk ayahnya di ladang. Awalnya Samosir menolak karena dia emang anak yang nakal yang tidak mau menuruti perintah ibunya. Tapi ketika dibujuk, ya dia mau akhirnya. Lalu ketika berada di tengah jalan, ia bertemu dengan teman-temannya. Ia bermain terlebih dahulu, sudah cukup lama, lalu dia merasa kelaparan. Akhirnya makanan yang hendak dikasih kepada ayahnya itu dia makan, lalu dia sisakan sedikit untuk ayahnya. Akhirnya setelah selesai makan, ia bergegas membawa makanan tersebut kepada ayahnya. Dan ketika sampai di ladang, ternyata ayahnya sudah menunggu lama kedatangan Samosir yang membawa makanan itu. Ayahnya sudah marah karena mengapa terlalu lama membawa makanannya. Nah, ketika dibuka bekalnya atau makanannya itu, sudah tidak dapat terbendung lagi amarah dari ayahnya itu, amarah dari Toba. Ia sangat marah karena makanannya mengapa hanya disisakan sedikit untuk ia makan, padahal ia pun tidak sarapan tadi pagi. Akhirnya ia marah dan memukul Samosir. Kemudian ada kata-kata yang keluar dari mulut Toba yang tidak boleh dikatakannya. Apa itu? Bahwa dia mengatakan bahwa Samosir adalah keturunan perempuan ikan. Betul-betul tidak tahu diuntung kamu keturunan perempuan ikan. Mendengar perkataan itu, Samosir langsung menangis dan berlari ke arah rumah. Ia menceritakan semuanya apa yang dikatakan ayahnya kepada ibunya. Ibunya sangat bersedih dan sangat kecewa kepada Toba karena ia mengucapkan hal yang tidak boleh diucapkan. Tanpa pikir panjang, ibu tersebut langsung menyuruh Samosir berlari ke arah bukit dan menaiki pohon yang ada di atasnya. Kemudian bersama dengan itu, petir mulai datang dan air sungai mulai meluap. Akhirnya terjadi banjir dan hujan lebat. Toba yang ada di ladang tidak sempat melarikan diri. Akhirnya dia tenggelam bersama dengan banjir tersebut. Kemudian Samosir sudah sampai di bukit dan ibunya melihat itu. Akhirnya ibunya terjun ke dalam sungai dan berubah kembali menjadi ikan. Kemudian Samosir masih tetap di sana dan tidak bisa kemana-mana. Akhirnya ia mati di tengah-tengah danau tersebut. Nah, itulah mengapa asal mula dari Danau Toba. Danau Toba diberi nama Danau Toba karena
pada zaman dahulu seorang pemuda yang hanyut atau tenggelam dalam banjir dan hujan lebat itu, dan kemudian pulau yang di tengahnya itu diberi sama Syir karena ada anak dari Toba yang berada di atas bukit dan mati di atas bukit tersebut. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.